Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang pemuda Jakarta, Pak Kiai. Nama saya Rafif Sultan Akbar. Alamat saya di Salemba Raya. Umur saya sudah 17 tahun, yang mana saya berhak memilih Gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Yang saya ingin tanyakan, Pak Kiai, di dalam Islam ya Pak Kiai, Iya. di dalam Islam ini apakah seorang muslim seperti saya dan muslim yang lainnya di Jakarta boleh memilih kepemimpinan yang non muslim, Pak Kiai? Contohnya siapa? Contohnya seperti Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang sering dipanggil Ahok. Ini pertanyaan kepada saya tentang hukum syariat ya. Iya Pak Kiai. Di dalam hukum syariat jelas Mas Rafif ya, dia haram memilih Pak Ahok karena Pak Ahok non muslim gitu ya. Karena Allah SWT yang melarang hal itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yang artinya orang-orang mukmin itu dilarang memilih orang-orang kafir auliya'a selain dari kalangan umat Islam sendiri gitu. Aulia di sini artinya ada yang mengatakan pemimpin ya, yang kita fokuskan dalam pembicaraan ini. Ada juga yang mengatakan dalam tafsirin maksudnya kawan setia, kawan akrab, sahabat karib misalnya ya, yang kemana-mana berdua sehingga terjadi kasih sayang dengan mereka. Itu juga aulia dalam bahasa tafsir ya. Yang diperkenankan umat Islam itu kalau ada hubungan dagang, bertetangga itu boleh. Tapi kalau menampakkan cinta kasih sayang, apalagi mempercayakan urusan agamanya kepada non muslim seperti kepemimpinan ya, kalau sekarang adalah warga DKI, maka ini aulia yang diharamkan oleh agama. La yattakhidul mu'minunal kafirina auliya'a ya. Seorang mukmin haram hukumnya, la yattakhid, janganlah gitu ya, haram hukumnya memilih seorang kafir sebagai pemimpin gitu ya. Kita fokuskan dalam bab ini. Ini menurut Imam Tobari, saya kebetulan ada catatan ini ya. Saya memang senang mendukil dari mana-mana gitu ya. Ini kalau menurut pendapat Imam Tobari, di dalam kitab tafsir beliau, bahwa yang namanya tafsir ayat ini dikatakan begini. La tattakhidu ayyuhal mu'minuna al-kuffar ansoro. Ya. Hai orang-orang mukmin, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu pemimpin, ansoro, penolong. Ya, menolong dalam segala macam kegiatan keislaman tidak boleh. Ini kalau menurut pendapat Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Ayat berikutnya, "Faman yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'." Ya. Barang siapa yang nekat melakukan hal itu, artinya misalnya saudara Mas Rafif ini nekat memilih Pak Ahok menjadi pemimpin, falaisa minallahi fi syai', maka Allah bariun minhu katanya dalam tafsir ini. Maka Allah tidak akan menganggap Mas Rafif ini sebagai hamba Allah, artinya sebagai umat Islam. Kenapa? Wa huwa bariun minhu, karena Mas Rafif ini tidak mengindahkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perbuatan semacam itu menurut Imam At-Tabari bahwa kharaja an dinillah. Ini termasuk orang yang keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini ulama-ulama terdahulu ya, ulama salaf terdahulu semacam itu. Ini kan dari Imam Tobari, Ya, Pak Yai. ya. Apakah ada ulama lain yang sependapat dengannya? Ada namanya Imam As-Sadi. Beliau juga sering berbicara di dalam ilmu tafsir ya. Walaupun memang tidak dikenal oleh masyarakat luas seperti Imam At-Tabari ya, Ibnu Katsir, tapi namanya Imam As-Sadi. Beliau mengatakan ayat wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai', tafsirnya itu barang siapa yang tetap melakukan hal itu alias memilih pemimpin non muslim. Misalnya tadi Mas Rafif kok memilih Pak Ahok yang non muslim itu menurut Imam As-Sadi dikatakan fahuwa musyrikun, ini termasuk orang musyrik, dikelompokkan sebagai orang yang musyrik. Ya, karena sama dengan orang yang dipilih. Kan Pak Ahok ini kan orang musyrik karena dia menyekutukan Allah, tentu di dalam agamanya kan gitu. Ya, tidak kita akui bahwa kita mengakui Tuhan itu hanyalah Allah. Sedangkan dia orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3 kan, itu musyrik ini. Lah orang yang mendukungnya menurut Imam As-Sadi sama dengan
musyrik seperti Pak Ahok itu. Nah, begini yang di dalam tafsir-tafsir. Yang saya ingin tanyakan lagi Pak Kiai, di luar dari pembahasan ulama, Pak Ahok ini orangnya kerja keras Pak Kiai, ingin menjadikan kota Jakarta ini kota yang tertib dan menjadikan tatanan kotanya ini yang bagus. Apakah dengan itu bisa dijadikan patokan dalam memilih kepemimpinan non-muslim? Begini ya, kalau masalah tegas, dia tertib misalnya, ya oke lah kalau itu tinjauan dari sisi ketertiban kota itu ya. Cuman pertanyaan ini juga saya ajukan kepada Mas Rafif ini. Apakah tidak ada pemimpin yang lain yang muslim yang bisa tegas? Apa cuman Pak Ahok saja seluruh Jakarta? Kan tidak akan masih banyak kandidat-kandidat yang lain. Sekarang tertib itu dari segi apa? Kan macam-macam. Kalau tertib dari segi lingkungan tapi amburadul dari segi tata negara, ya juga kan tidak pas. Misalnya contoh ya, kalau kita mengatakan lingkungan ini baik, Masya Allah misalnya karena ditata sedemikian rupa, tapi hutang negara semakin melonjak, siapa yang akan menggantikan besok? Kan juga resiko bagi saudara-saudara seperti Anda ini kan gitu, pemuda. Sekarang hutangnya misalnya banyak karena hanya untuk benar-benar ekosistem misalnya. Nanti yang nyaur siapa? Yang mengembalikan uangnya? Apa generasinya Mas Rafif ini? Nah, itu tujuan semacam itu. Jadi kalau dikatakan mencari pemimpin yang adil, yang tertib, ini ya tidak harus non-muslim. Pemimpin muslim masih banyak. Ya begitu mestinya. Jadi kita juga jangan ragu-ragu gitu ya, bahwa calon pemimpin muslim di negeri yang mayoritas Islam, apalagi DKI ya, ini cukup banyak. Hanya masalah kesempatan. Kan kesempatan itu diberi apa tidak kan gitu. Nah sekarang waktunya warga masyarakat Jakarta pada umumnya adalah mencari figur yang seagama, dan itu perintah dari Allah SWT. Kemudian mencari gubernur atau calon gubernur yang dia ini komitmen kepada masyarakat kecil khususnya ya. Kalau masyarakat besar atau orang-orang yang punya duit itu sudah otomatis nih. Kalau yang kecil, ya masyarakat kecilnya ini diperhatikan dengan baik, tentunya yang besar-besar juga akan baik kan begitu. Tapi kalau misalnya semacam Pak Ahok ini, yang orang-orang kaya saja, konglomerat saja, yang punya duit yang diperhatikan, kenyataannya apa? Kenyataannya adalah rakyat kecil digusur kan gitu. Bener katanya dikasih rusunawa gitu. Tapi apa rusunawa itu ya gratis langsung diberikan? Ya tidak demikian, tetap bayar. Bayar untuk apa kan gitu. Padahal tanah yang mereka miliki ini kan ada juga tanah warisan misalnya dari generasi berikutnya. Mereka sudah enak tinggal memikirkan kehidupan sehari-hari. Memikirkan kehidupan sehari-hari saja itu sulit bagi mereka. Bagaimana akan membayar ini dan itu, belum lagi kewajiban-kewajiban yang lain kalau dia harus dipindah kan begitu. Ada lagi sebenarnya secara psikolog ya, orang pindah itu kan tidak semudah membalik tangan begitu ya. Lingkungan, kemudian gimana pendidikan anak-anaknya kan begitu. Sekarang kan Pak Ahok dengan penggusurannya itu kan tidak peduli bagaimana anak-anak mereka ini masih sekolah, masih mengaji suatu tempat, langsung aja gusur, jadi bulldozer aja seperti itu. Jadi maaf ini ya, cara bercakapnya ini suka mencaci, pekerjaannya juga demikian, yaitu membulldozer rumah masyarakat. Terus apanya, kebaikan apa yang akan dinikmati lagi? Kalau kira-kira 4 tahun 5 tahun dia memimpin Jakarta lagi, terus apakah masih ada musola-musola di pinggir-pinggir pantai, di pinggir-pinggir jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat ini? Apakah masih ada tetap di situ? Belum tentu. Kalau semua dibulldozer, apa yang terjadi? Maka banyak tempat ibadah umat Islam yang dibulldozer. Yang lain lagi aneh ini ya, rumah-rumah besar milik konglomerat yang juga statusnya itu sama dengan milik warga itu tidak berani. Kemudian tempat ibadah non muslim pun tidak disentuh oleh Pak Ahok. Ini kan berarti kebencian Pak Ahok ini kepada umat Islam ini ditampilkan dengan dia punya perilaku, dia punya keputusan. Mungkin suatu saat lisannya bagus ya, tapi amalia setiap harinya ini tidak pro sama sekali kepada umat Islam, apalagi pada rakyat kecil. Pada umat Islam tidak pro, pada rakyat kecil juga lebih-lebih gitu ya. Cukup. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah meluangkan waktunya sedikit untuk saya. Makasih juga pendapatnya dan nasihatnya. Kalau saya tahu begini Pak Kiai, saya juga tidak bakal memilih Pak Ahok untuk menjadi gubernur selanjutnya.
Mungkin demikian dari saya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.